Berikut berita pilihan yang kami rangkum. Diduga akibat konsleting listrik, sebuah gudang kayu terbakar pada dini hari di Kota Bantul. Terjadi keributan pada restoran mie di Yogyakarta antara pengemudi ojek online dan karyawan restoran mie tersebut. 35 desa di Yogyakarta serentak melakukan pemilihan kepala desa pada tahun 2021. Kita menuju berita yang pertama. Diduga akibat konsleting listrik, sebuah gudang kayu terbakar di Kota Bantul. Kebakaran yang terjadi pada pukul 12 dini hari ini mengakibatkan kerugian sebesar 500 juta rupiah. Pemadam Kabupaten Kota Bantul mengerahkan sebanyak 5 pemadam kebakaran untuk memadamkan si jago merah tersebut. Berikut liputannya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di daerah Koden, Tirenggo, Kabupaten Bantul. Tepat di belakang saya ini merupakan bekas gudang kayu yang terbakar di daerah ini. Sebelumnya masyarakat sekitar gudang ini sempat mendengar suara ledakan seperti petasan. Setelah ditelusuri ternyata suara itu berasal dari gudang kayu yang terbakar ini. Kemudian melihat api yang sudah membesar, masyarakat sekitar gudang pun langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran terdekat. Pihak pemadam kebakaran yang menerima informasi ini pun langsung bergegas menuju ke TKP. Setidaknya ada sekitar 5 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Kemudian akibat kebakaran ini diduga kerugian mencapai ratusan juta rupiah karena tidak ada barang-barang yang bisa diselamatkan dari kejadian ini. Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama salah satu warga yang ada di sekitar gudang kayu ini. Baik Bapak, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Bapak Lego. Bapak Lego. Baik Bapak, sebelumnya saya mau bertanya, ada korban jiwa tidak dalam kejadian tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Kemudian apa penyebab dari terjadinya kebakaran tersebut? Ya kemungkinan apa itu listrik. Konsleting listrik Pak ya? Iya, kemungkinan. Karena tidak ditunggu oleh orang. Oh, jadi gudang tersebut tidak ada yang menjaga? Tidak. Oke, baik Bapak. Itu gudang milik warga sini atau Di cabangnya itu timur Bapak. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Oh, iya. Mungkin itu saja pemirsa yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Kita memasuki berita yang selanjutnya. Terjadi konflik antara karyawan restoran Gacuan dengan driver ojek online. Konflik dipicu akibat terjadi kesalahpahaman antara pengemudi ojek online dengan karyawan restoran tersebut yang menyebabkan ditutupnya restoran untuk sementara. Berikut laporan dari lokasi perkara. Terima kasih. Saat ini saya berada di outlet mie Kota Baru, tepatnya di sebelah timur Pidosono. Hingga saat ini masih dalam keadaan tertutup dan juga tampak dikelilingi oleh garis polisi yang menandakan bahwa tidak boleh adanya aktivitas dan masih belum dapat beroperasi. Outlet mie ini sangat menyita perhatian sejak adanya kericuhan yang terjadi Sabtu malam. Kericuhan terjadi antara sopir ojek online dan pegawai outlet mie tersebut. Namun setelah kejadian tersebut sudah diadakan mediasi antara kedua pihak oleh pihak kepolisian setempat. Mediasi ini menghasilkan bahwa pihak pegawai maupun manajemen memohon maaf atas terjadinya kesalahan dalam pelayanan. Pihak manajemen juga dapat menonaktifkan 6 karyawan yang terlibat dari pihak pengemudi ojek online. Juga sudah meminta maaf atas kasus ini. Kasus ini dinyatakan selesai karena sudah dinyatakan selesai oleh pihak polisi setempat. Adanya itikat baik menghasilkan perdamaian dan tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Hingga saat ini belum ada kejelasan outlet mie ini akan dapat beroperasi kapan, karena sambil menunggu hasil evaluasi lebih lanjut. Baik, sekian informasi yang saya dapat sampaikan. Saya Bunga dan semua tim melaporkan ke studio. Rencana pemindahan PKL di sekitar Malioboro membuat pedagang merasa resah. Pemindahan yang direncanakan pada bulan Januari tersebut membuat pedagang di sekitar Malioboro harap cemas. Pedagang akan dipindahkan ke dalam 2 tempat yang berbeda, yaitu bekas bioskop Indra dan bekas kantor Dinas Pariwisata DIY. Berikut liputannya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Malioboro.
tepat di sebelah kanan saya ini nantinya pedagang akan direlokasi atau dipindahkan ke tempat yang baru. Pihak Pemda DIY sendiri telah menyediakan sebanyak 2 titik untuk pedagang yang akan dipindahkan ini, yaitu titik pertama tepatnya di bekas bioskop Indra, kemudian titik kedua yaitu di bekas kantor Dinas Pariwisata DIY. Rencananya nanti pedagang ini akan dipindahkan mulai awal tahun 2022, tepatnya di bulan Januari. Akan tetapi, para pedagang sendiri mengaku belum mengetahui kapan tanggal pasti mereka akan dipindahkan. Dan tercatat juga di kawasan Malioboro sendiri tercatat ada sekitar 1.600 pedagang kaki lima yang ada di sini. Dan rencananya pihak Pemda DIY akan membagi masing-masing 50% pedagang kaki lima yang ada di sini, yaitu 50% di titik pertama, kemudian 50% di titik kedua. Dan untuk info lebih lanjut mengenai pendapat pedagang yang ada di sini, saya saat ini sedang bersama oleh salah satu pedagang, yaitu Pak Muji. Baik Bapak, di sini saya kan rencananya pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro ini akan direlokasi atau dipindahkan di tahun 2022. Menurut pendapat Bapak bagaimana Pak? Kalau aku mah fine-fine aja. Karena apa? Biar pejalan kaki nikmat. Yang kedua, nanti kan ini biasanya kalau awal-awal kan biasanya pada ini kaget ya. Iya Pak. Taunya ada di sini ternyata udah pindah. Nanti lama-lama kelamaan tahu kok di mana-mana tahu oh tempatnya di sana gitu. Kemudian harapan Bapak jika nanti para pedagang kaki lima yang ada di sini benar-benar dipindahkan, apa harapannya ke depan untuk pemerintah sendiri? Ya kalau aku mah harapannya masyarakat kecil ya. Yang penting nyaman, aman, udah gitu aja. Rakyat kecil cari rezeki bisa aman, lancar gitu aja udah cukup. Baik Bapak, terima kasih atas waktu Bapak. Sama-sama. Kemudian nantinya juga lapak yang disediakan oleh Pemda DIY akan digratiskan untuk PKL yang terdampak relokasi ini. Dan nantinya kawasan Malioboro ini akan ditata kembali oleh pihak Pemda DIY. Mungkin itu saja laporan yang dapat saya sampaikan. Tidur di kolong jembatan, di pinggir jalan, semua aku rasakan. Suatu ketika aku terbangun, merasakan apa yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Wah, apakah ini mimpi? Apa ini imajinasi? Ternyata tidak. Ini realita. Aku sangat gembira. Keinginanku bisa terwujud dengan tidur yang nyaman di tempat seperti ini. Kos Girly menyediakan hunian mahasiswa dilengkapi wifi, kamar mandi dalam, parkiran luas, tetangga yang ramah, dan bisa diajak kerjasama dalam mengerjakan tugas kuliah. Kos Girly nyaman. Terima kasih Anda masih bersama kami. 35 desa di Kabupaten Sleman serentak melakukan pemilihan kepala desa pada tahun 2021. Pemilihan kepala desa ini telah diundur sejak Maret 2020 dan baru bisa dilaksanakan pada Oktober 2021. Proses pemilihan yang dilaksanakan sangat mengikuti prokes yang ketat sehingga warga bisa nyaman tanpa khawatir. Berikut liputan langsung dari jurnalis kami. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di wilayah Kecamatan Melati, tepatnya di Desa Sinduadi, di mana desa ini sedang melaksanakan pilkades secara serentak di Kabupaten Sleman pada tahun 2021. Untuk Kabupaten Sleman terdapat 35 desa yang menggelar pilkades serentak ini. Di tengah pandemi, jadwal pilkades serentak sejatinya sudah diagendakan sejak Maret 2020. Namun, karena pandemi Covid, pemerintah Kabupaten Sleman mengundur jadwal pelaksanaan pilkades pada 35 desa tersebut. Akhirnya pilkades dapat berlangsung hari ini secara serentak di 35 desa di Kabupaten Sleman. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan di tiap-tiap TPS, yaitu setiap warga yang datang wajib memakai masker dan mencuci tangan di wastafel yang sudah disediakan. Lalu mereka juga akan dicek suhu tubuhnya ketika akan memasuki area pencoblosan. Bisa kita lihat antusias warga yang cukup ramai meskipun di tengah pandemi ini.
Namun ada yang berbeda pada pemilihan kepala desa kali ini, di mana metode pemungutan suara saat ini dilakukan secara elektronik, tidak lagi menggunakan kertas untuk dicoblos. Tentunya ini akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kertas robek yang membuat suara tidak sah. Untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama Bapak Bima selaku Ketua TPS 2 di Desa Telogo Adi. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Untuk pemilihan di periode ini, bagaimana antusias warga dalam pemilihan ini? Antusias warga, mereka menyambut senang karena sudah lama banget tidak melakukan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kemudian bagaimana tanggapan warga untuk penggunaan metode baru seperti yang dilakukan sekarang ini? Apakah ada kesulitan untuk warga? Oh ya, untuk macam-macam sih, Mas, sebenarnya. Ada yang langsung bisa, ada yang memang butuh bantuan dari petugas maupun dari keluarga, seperti sih, Mas. Cuman kebanyakan sudah semua bisa. Berikut yang bisa dapat saya laporkan, saya Angga Pratama Mirsa dan tim yang bertugas kembali ke studio Anggit. Terima kasih. Objek wisata teras kaca Pantai Nguluran Kabupaten Gunung Kidul meluncurkan wahana baru, yakni Ngopi in the Sky atau ngopi di atas ketinggian kawasan pantai menggunakan gondola yang diangkat kren. Belakangan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta menutup wahana tersebut karena dirasa kurang aman. Di awal tahun ini, wahana Ngopi in the Sky yang terdapat di objek wisata teras kaca pantai Nguluran, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi perbincangan warganet. Di berbagai media sosial, wahana minum kopi atau ngopi di atas langit menggunakan gondola yang diangkut kren tersebut mendapat kritik tajam soal aspek keamanan. Namun, menurut keterangan pengelola wisata teras kaca pantai, mereka tidak melakukan penutupan, hanya saja memang sedang ditutup. Sebab, pengoperasian gondola tersebut hanya sekedar soft launching dan belum melakukan launching. Menurut pengelola, mereka sudah benar-benar memperhatikan keamanan, seperti kapasitas beban dari kren 15 ton, sedangkan gondola hanya memiliki berat 3 ton. Di setiap kursi pun memiliki 5 jumlah sabuk pengaman, dan tinggi gondola hanya sampai 20 meter saja. Seharusnya hal-hal tersebut sudah sangat memenuhi standar keamanan menurut pengelola tersebut. Sebenarnya kami tidak ada penutupan. Kami sebelum ada surat penutupan, kami sudah tutup. Jadi kami hanya soft launching ya. Jadi tidak pernah launching. Kami hanya soft launching. Jadi itu bisa dikatakan untuk percobaan, masa percobaan. Itu di hari Minggu tanggal 2 sampai 2, 3, 4, 5, tanggal 5. Jadi di terakhir hari Rabu tanggal 5 Januari, seperti itu. Jadi kalau untuk jika dilihat dengan kasat mata nih, apakah tingkat keamanannya sudah dianggap baik menurut? Kalau dari kami pihak pengelola, kami merasakan itu sudah sangat masuk dalam kategori safety. Karena apa? Dari kerennya sendiri itu 25 ton. Sedangkan untuk mengangkat gondolanya sendiri tidak sampai 3 ton untuk kapasitas orangnya itu 22 sampai 23 orang, seperti itu. Terus apakah ada konfirmasi lagi dari pengelola dengan belum adanya perizinan yang belum dibuat kepada pemerintah? Kalau perizinan, karena kami tidak mengetahui perizinan itu harus seperti apa. Karena kalau kami sendiri punya dari teras kaca sudah ada perizinannya sendiri. Ternyata kalau untuk kren itu ada izinnya, kami sudah punya kren itu untuk kelayakan. Dan untuk operatornya sendiri sudah memakai SIO. Baik, berarti ini untuk apa yang menjadi fokus perhatian untuk selanjutnya yang harus dipenuhi oleh pengelola? Ya, kami melakukan kekurangan yang memang dari dinas diminta, dan alhamdulillah Bapak Sandiaga Uno juga sudah mendukung kami kan, seperti itu. Jadi paling tidak sudah ada titik cerah lah. Kami kan juga untuk pariwisata toh, bukan untuk pribadi. Jadi dengan adanya ini, owner kami punya ide yang sangat gila ya kalau saya bilang, tapi itu kreativitas.
seperti itu aja. Harapannya sih tetap masih bisa kita take off lagi, bahasa kita take off dan landing, ya kan. Nah, kamu coba dulu, kamu rasakan dulu, bisa berkata kalau itu tidak safety, karena kami safety-nya itu ada 5, seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Berita selanjutnya, terjadi kelonjakan penumpang pada Terminal Jombor Kabupaten Sleman. Kelonjakan tersebut akibat terjadinya libur Natal dan Tahun Baru 2021-2022. Kelonjakan yang signifikan tersebut berdampak sekitar 20% dari kedatangan penumpang yang biasanya hanya sekitar 10%. Berikut liputannya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Terminal Jombor. Di Terminal Jombor sendiri telah terjadi peningkatan lonjakan penumpang. Hal ini disebabkan karena adanya libur Tahun Baru dan Natal. Lonjakan penumpang sendiri terjadi hingga 20% dibandingkan hari-hari biasanya. Hari-hari biasanya hanya sekitar 10%. Dan lonjakan penumpang ini terjadi puncaknya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Yang mana lonjakan penumpang ini sebelumnya telah terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya sudah bersama salah satu penjaga loket yang ada di Terminal Jombor. Baik Mas, selamat sore. Dengan Mas siapa? Mas Bayu. Mas Bayu. Baik Mas Bayu, saya mau bertanya, selama libur Tahun Baru dan Natal ini adakah lonjakan penumpang di Terminal Jombor? Lumayan sih Mas, itu sekitar 20%-an dari hari-hari biasanya. Hari-hari biasanya berapa persen Mas? Ya itu lumayan lah Mas, itu sekitar 10%-an. Oke baik Mas. Lonjakan penumpang ini telah terjadi sejak kapan Mas? Itu semenjak tanggal 1 hari Jumat, hari Sabtu. Oh hari Sabtu. Oke baik. Puncak harus dari lonjakan ini sendiri terjadi pada hari ini ya? Iya. Mungkin besok udah agak menurun. Baik Mas Bayu, terima kasih. Baik pemirsa, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Tidur di kolong jembatan, di pinggir jalan, semua aku rasakan. Suatu ketika aku terbangun, merasakan apa yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Wah, apakah ini mimpi? Apa ini imajinasi? Ternyata tidak. Ini realita. Aku sangat gembira. Keinginanku bisa terwujud dengan tidur yang nyaman di tempat seperti ini. Kos Girly menyediakan hunian mahasiswa dilengkapi wifi, kamar mandi dalam, parkiran luas, tetangga yang ramah, dan bisa diajak kerjasama dalam mengerjakan tugas kuliah. Kos Girly, nyaman. Di penghujung tahun 2021, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar berbagai pameran seperti pameran seni dan hewan. Berita ini kami rangkum dalam segmen Jogja Exhibition. Segmen ini sekaligus menutup perjumpaan kami. Saya Anggit. Saya Nafi berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Puluhan fotografer yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau yang disingkat dengan PFI di Yogyakarta menggelar pameran karya foto jurnalistik bertemakan Pagebluk. Ada 144 karya foto lepas maupun foto cerita yang disuguhkan dalam pameran selama tanggal 6 sampai dengan 18 Desember 2021 di Galeri Bentara Budaya Yogyakarta. Karya tersebut merupakan hasil jepretan dari 24 pewarta foto dari berbagai media lokal, nasional, dan juga internasional. Pameran tersebut diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Melalui bidikan lensa kamera mereka, para jurnalis foto mengajak masyarakat lebih bersemangat
dalam menghadapi rutinitas kehidupan pada masa tatanan yang baru. Untuk pameran ini, itu kenapa kok mengangkat tema nama Pagebluk gitu? Ya, pertama Pagebluk itu kan bahasa Jawa, yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya wabah. Nah, kenapa kita ngambil tema Pagebluk, yaitu wabah itu sendiri? Karena memang ini merupakan wabah penyakit, yaitu namanya virus corona. Nah, jadi kenapa itu sebagai pengingat sekaligus penanda bahwa kita pernah mengalami wabah penyakit dalam skala besar dan seluruh dunia mengalami. Kemudian pameran ini adalah menghadirkan visual wabah penyakit akibat virus corona itu yang terjadi di Yogyakarta. Itu secara garis besarnya gitu kenapa temanya Pagebluk. Terus untuk hasil yang dipamerkan itu berapa banyak fotografer yang menampilkan karya di sini? Total ada 145 karya foto. Ada yang dicetak foto, terus kemudian ada 4 yang dicetak kain. Nah, itu terdiri dari foto tunggal dan foto esai atau foto cerita. Nah, 145 foto itu yang membuat atau yang ikut pameran dari 25 pewarta foto yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia Yogyakarta gitu. Punya sendiri pun itu sampai kapan Mas? Ya. Langsung berapa hari? Oke, pameran ini dibuka tanggal 6 Desember terus sampai tanggal 18 Desember, berarti 2 minggu. Nah, itu terus kemarin dibuka oleh beberapa perwakilan, contohnya yang hadir ada Pak Wakil Wali Kota dan dari beberapa pejabat seperti ada Badan Otorita Borobudur gitu-gitu. Terus penutupannya besok tanggal 18 gitu. Ya, itu aja. Jadi sama Masnya namanya siapa? Oke, saya namanya Pius Erlangga. Saya sebagai asisten kurator pameran Pagebluk. Gitu. Ya, terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Ya. Komunitas hewan di Yogyakarta menggelar pameran binatang. Terdapat berbagai jenis hewan seperti reptil, serangga, ikan, dan berbagai jenis hewan lainnya yang dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Desember 2021 di Sleman City Hall, Yogyakarta. Pameran tersebut diikuti oleh berbagai komunitas hewan yang berada di kota Yogyakarta, yang dimana acara tersebut bisa dilaksanakan pada bulan ini setelah beberapa bulan sebelumnya sempat ditunda. Acara ini sendiri terbuka untuk umum. Kalau memperorate jelas ya Mas ya, karena kan berbagai macam komunitas. Jadi entah itu yang reptil, mamalia, ikan akuatik itu semuanya campur gitu. Jadi bisa saling kenal satu sama lain, bisa tukar pengalaman, bisa tukar ilmu juga. Lalu hewan apa saja yang Mas bawa pada acara ini? Di sini sekarang bawanya cuma tarantula, kalajengking sama gecko. Mengapa Mas menyukai hewan tersebut? Kalau kenapa soalnya gini, kalau saya pernah ngikip yang hewan biasa, cuma kebanyakan mati. Jadi mau ternyata coba-coba yang berbisa ternyata malah berhasil. Jadi nyobanya berbisa.
Dengan adanya acara ini, harapan kedepannya apa Mas? Untuk komunitas? Mungkin lebih mempererat silaturahmi aja sih, soalnya kan juga event kayak gini kan jarak mau ketemu event yang kedua juga lama ya, jadi mungkin lebih sering pertemuan aja, entah itu disengaja atau nggak sengaja, dimanapun yang penting tetap silaturahmi. Baik, terima kasih Mas sebelumnya. Ya, sama-sama. Mari rangkaiannya nomor peserta 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Yayasan Binal Yogyakarta sukses menyelenggarakan pameran Binal yang ke-6 yang berlokasi pada Gedung Tambak Boyo, Yogyakarta. Pameran Binal ini dengan bertajuk Ekuator menampilkan keberagaman budaya yang ada di negara garis Khatulistiwa. Berikut informasi dari wawancara reporter kami. Namaku Yuda Mas. Kalau bicara soal Binal, itu tuh kayak serangkaian pameran seni rupa yang diadain selama 2 tahun sekali. Itu pengasipannya lebih ke fokusnya ke seni rupa. Mulai itu dari tahun 2011. Itu terus berlanjut, edisinya sampai 1 dekade ini namanya Binal Ekuator. Sekarang berarti Binal yang ke? Sekarang berarti ke 6. Kalau buat edisi sekarang ya Mas, edisi sekarang itu kita mengambil temanya itu dari Indonesia bagian timur, terus bagian sana lagi ada kayak Papua Nugini, terus kita paling jauh tuh ada di Taiwan, terus negara-negara kecil yang sebagian besarnya dari Papua Nugini ke sana lagi Mas. Itu ada visit. Kita ada 4 venue yang khususnya yang di TB ini buat pengasipan dari Binal tahun 2011 sampai 2021 ini. Terus kemudian ada di Jogja National Museum. Nah, itu di sana khusus buat karya-karya dari para senimannya. Terus yang paling eksklusif tuh ada di ID Art House, ada di Sewan Bantul, sama juga ada di Museum Tanah dan Liat, itu juga ada di Sewan Bantul. Binal diselenggarakan bulan ini, bulan Oktober tanggal 4, 5, terus penutupannya besok tanggal 13 sampai 14 November. Nama Muhammad Raji Maruf. Asal dari Jogja. Tahu dari mana ada pameran dari ini? sosial media Instagram. Sebelumnya emang suka seni apa enggak? Sebelumnya emang suka. Gimana kesan Anda melihat pameran ini? Kesan aku sih, jadi ini pameran tuh mengangkat tema tradisi dan modern. Bagusnya kayak gitu. Demikian sekilas berita mengenai wisata di Jogja. Dari Yogyakarta, Bunga dan juru kamera Valen mengabarkan.
juga akibat konsleting listrik sebuah gudang